Benarlah firman-Mu Tuhan oleh hamba-Mu Paulus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Bapa oleh segala turut campur tangan-Mu dalam setiap aktivitas hidup kami, bahwa Roh-Mu senantiasa bekerja mendatangkan kebaikan dan karya ilahi-Mu memproses hidup kami masing-masing pribadi. Dan di tempat ini sebagai anak-anak yang mau diam untuk mendengarkan isi hati-Mu, dan mampukanlah kami juga untuk lebih peka dan melaksanakan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Halo. Selamat datang buat Bapak Ibu yang dari baru. Dari mana? Baru. Dengan membawa Herutuli. Herutuli itu bukan baru, bukan dia orang kaya. Itu bukan baru. Dayak. Lu kemana baru kan? Tapi saksiannya kok Herutuli? Oh. Sebab itu udah jangan bicara kalau mau pergi, jangan ngomong kan. Saya berikan tema hari ini SYS BPJS. Katanya sih kalau mau persiapkan khotbah itu harus yang mudah dimengerti, kemudian temanya unik-unik kan gitu ya. Nah, saya pelajari. Kalau Bapak Ibu mahasiswa belajar yang berbeda ya, silakan saja dari dosen lain. Tapi ini yang saya pelajari. Jadi kalau tema itu kalau bisa jangan tema yang umum. Bertobatlah, ya dirubah menjadi apa gitu yang menarik. Itulah namanya kreativitas. Ya, kreativitas. Tapi isinya isinya betul-betul sebuah pesan yang dari Tuhan. Itu wajib. Ya. Bagaimana Anda membawanya itu bagian daripada kreativitas. Ya. Supaya pendengar itu jadi dan memang segala sesuatu itu Roh Kudus yang bekerja dalam pemberitaan firman, baik kepada pendengar maupun kepada yang berbicara. Jadi SYS itu see yourself. BPJS itu bukan BPJS kesehatan ya. BPJS apa sih? Saya juga lupa. Intinya pokoknya BPJS itu kayak jaminan kesehatan lah ya. Iya. Namun saya juga tulis ini SYS itu see yourself. Jadi artinya apa see yourself? Lihatlah dirimu sendiri. Jangan lihat orang lain. Lihatlah dirimu sendiri. Jangan sibuk memperhatikan orang lain, tapi dirimu sendiri tidak kau perhatikan. Ya. Sehingga engkau akan mengalami banyak hal yang menyedihkan, merugikan dirimu, melalaikan pekerjaan Tuhan yang seharusnya terjadi bagi dirimu. Karena engkau sibuk melihat pada orang lain. Busy populating Jesus Savior. Artinya apa? Sibuklah mempopulerkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Artinya memberitakan kabar keselamatan. Sibuklah mempopulerkan bahwa Tuhan Yesus itu Juru selamat. Dialah jalan, kebenaran dan Hidup. Banyak khotbah sekarang adalah khotbah yang kontemporer. Apa itu?
banyak kepada hanya bagaimana kita merubah kepribadian kita, hidup kita supaya lebih baik, karakter kita. Kemudian khotbah-khotbah yang lebih parah adalah khotbah-khotbah yang gak ada isinya, hanya lucu-lucu doang. Ya. Kemudian khotbah-khotbah itu jarang, udah mulai khotbah-khotbah yang berbicara kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan khotbah-khotbah yang menekankan kepada misi. Tapi lebih kepada kita ini, kita terus. Tapi kita udah berubah. Khotbah adalah karakter, terus ya segala sesuatu mengenai kita, bukan Tuhan, namun kita nggak berubah. Nah, lagu pun gitu, lagunya kebanyakan lagu kita, bukan Tuhan. Hidung jemaat itu banyak yang Tuhan. Lagu sekarang, lagu kontemporer, lagu karismatik, kita. Coba perhatiin lirik. Perhatiin lirik. Bukan berdiri di tengah badai. Kan ini kita. Tanpa kita sadari di situ liriknya kita saudara yang lagi di prioritasin. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Coba dibalik. Kekuatanmu yang meneguhkanmu. Maksudnya dia dulu. Karena dulu kalau diperhatikan, coba lagu lama deh. Coba kita tes lagu lama. Lagu lama dikirim di mata. Coba. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kunya gimana? Belakang. Tapi pertanyaannya apa? Berserah. Ya berarti. Coba lagu karismatik dia, yang lain coba. Yang seperti menyentuh hati. Apa itu? Ya pilih. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Nah, hatiku tenang berada dekatmu. Beda dengan tenanglah. Nah, hatiku Tuhan menuntun langkahku. Nah di sininya meskipun dia tenanglah gini hatiku, tapi di sininya pujiannya naikin dia nih. Terusin, coba. Di saat dan tenang. Nah itu kan di tiap saat dan kerja. Ini bukan aku lagi, udah membuat suatu kayak kesaksian pekerjaan di setiap saat dan kerja. Terus tetap ku terus lagi. Tuhanlah yang membimbingku. Lihat kan, langsung dia naikin pujian lama. Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku Jadi dia langsung dibalik ya. dipegang Jadi pujiannya itu naikin dia. Bayangkan pujian saya tuh tanpa kita sadari itu pujian yang dipoles seakan-akan kita bisa kayak tersentuh, tapi nggak berubah. Heran. Itu coba diteliti dalam skripsi atau penelitian ilmiah atau jurnal. Silakan. Nah, firman Tuhan ini, renungan ini saya bawa tema adalah see yourself. Artinya, jangan kebanyakan melihat orang. Terus mungkin bagian daripada psikologi ya, Albert Bandura juga manusia itu kepribadiannya meniru orang lain. Anak kecil meniru apa yang dia Batman, Superman. Mungkin anak
meniru apa? Mobile Legend gitu. YouTuber. Hah? YouTuber. YouTuber. Apa yang sering anak kecil sekarang lihat? Hah? Coba aku bayangkan. FIFA ya gitu. Kan kalau Superman kan nih. Kalau itu gimana? Ah ya, seperti itu kan. Nah, mungkin anak kecil sekarang juga meniru apa? TikTok. TikTok kan? Atau kenapa mah? Aku ini sifat. Kalau anda mungkin ingin meniru siapa? Bapak atau Pak, ya? Atau siapa ya? Kalian telepon mau jadi kayak gitu. Be yourself. See yourself, be yourself. Lihatlah dirimu saja. Saya yakin dan percaya Tuhan bisa membentuk kau melebihi dari yang kau pikirkan. Jika engkau sentralnya hanya kepada Dia. Amin. Makanya sibuklah mempopulerkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mana ini mulai kurang terjadi dalam khotbah-khotbah saat ini. Namanya khotbah kontemporer. Kalau Anda belajar nanti namanya teologi kontemporer. Kalau nggak dapat, cari di internet. Teologi kontemporer. Itu adalah teologi akhir zaman yang kembali kepada zaman pertengahan, abad pertengahan. Yang mana filosofi yang dimasukkan tanpa disadari. Diramu khotbah-khotbah itu tercebur dalam banyaknya filosofi. Contoh, ya, kehidupan kekristenan engkau tidak melakukan dosa itu bukan tanggung jawab moral. Itu filosofi Immanuel Kant. Kalau aku tidak mencuri, ini adalah tanggung jawabku sebagai manusia. Jangan mencuri. Tanggung jawabku sebagai manusia jangan mencuri. Karena manusia yang mencuri itu adalah manusia yang tidak di dalam Tuhan. Contohnya. Tapi lihat di depannya tanggung jawab moral. Manusia yang mencuri itu tidak di dalam Tuhan. Salah. Aku tidak mencuri karena Tuhan sudah mati bagi saya di atas kayu salib. Dan aku tidak mau menyakiti Dia lagi. Aku tidak mau menginjak-injak darah domba. Itu dasar kan? Sepertinya sama, tapi beda bungkusnya, beda isinya. Kabar Alkitab berisi firman Tuhan. Beda dengan Alkitab adalah firman Tuhan. Kenneth Hagin, bukunya apa? Kesembuhan adalah hak mutlak Anda. Benar, sepertinya benar, tapi salah. Apakah engkau bisa mendikte Tuhan sehingga mengatakan kesembuhan hak mutlak saya? Kan saya anak raja. Bagaimana dengan Paulus? Jadi seperti itu. Ya. Kita baca firman Tuhan. Ini mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu banyak. Kita baca responsoria saja ya. Responsoria. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan ayat pertama. Sekarang akan bacakan ayat yang Matius 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di gunung. Adapun hal kerajaan surga
batu-batu benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggur." Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Pergilah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati engkau karena murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, penolong yang sejati, mengadakan karya pekerjaan yang luar biasa bagi kita pribadi dan pribadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang terdahulu dapat menjadi yang Terakhir. kalau dalam dunia realita, di Indonesia ini masih banyak sekali yang namanya tidak ada sopan santunnya. Contoh, ada ngantri pergi ke KFC atau McDonald, ya, antrian set masuk ke depan, ya kan? Perasaan Anda udah di depan di antrian nih, atau nomor 3 tuh yang ada orang main, "Pak, nasi dong sama ayam." Apa rasanya? Kesal. Kesel ya? Nah, kesel. Kalau udah antri, udah lama nih, ada yang nyerobot, kesel ya? Kesal. Kalau di luar negeri, budaya ngantri ini lebih banyak justru diajarkan di anak-anak daripada segala yang bersifat ilmu-ilmu pasti. Jadi ilmu-ilmu praktika seperti itu justru diajarkan. Antri, ya kan, menghormati orang lain, menghargai orang lain, bla bla bla, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika terjadi gini? Kamu udah ngantri nih, ngantri tiket lah, belum buka ya, kamu duluan pagi-pagi depan. Terus pas dibuka tiketnya, orang ini bilang gini kepada kamu, "Pak, Bapak ke belakang." Udah di depan, Bapak ke belakang. Bapak kan terdahulu. Menjadi Bapak ke belakang, nggak bisa, jangan di sini. Bapak ke belakang. Perasaannya gimana lagi?
Marah. Marah kan? Hah? Tak. Tahu nggak ternyata kenapa Bapak disuruh ke belakang? Hah? Bapak sibuk melihat orang lain, mau main cepet-cepetan, tapi Bapak lupa membawa, contohnya KTP. Padahal ngantri harus pakai KTP. KTP nggak bawa. Terus gimana? Bisa beli tiket? Nggak bisa. Ayo disuruh apa? Balik. Ya ke belakang, balik ke rumah. Jadi yang terdahulu bisa menjadi yang karena apa? Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Jadi bisa saja yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir karena tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Ini yang kita akan renungkan. Kemudian apakah dia bisa berkata ini? Gak adil, gue dari jam 9, dari jam 6 pagi, misalnya bukanya jam 9 ya. Berarti dia berapa? 3 jam. Gak ada 3 jam. Nah, atau gini, ya kemarin deh, kejadian kemarin. Saya mau pulang kampung, oke? Saya udah siap PCR. Jadi harus ada PCR. Vaksin, kan persyaratannya vaksin harus minimal vaksin 1 dan harus PCR, ya kan? Nah, ibu ini di depan saya lihat ibu di depan saya, terus ini masuk, udah agak lama ngantri, nggak bisa bu, ibu cuma antigen. Syaratnya kalau terbang itu kalau di dalam Pulau Jawa bisa antigen, tapi kalau di keluar Pulau Jawa harus PCR minimal vaksin 1. Nah dia bawanya antigen. Nggak bisa bu. Tolonglah pak, saya udah mau berangkat pak. Ini udah tinggal ini pak, tolonglah pak. Ini waktunya udah mepet pak, nggak bisa lagi. Nggak bisa bu, itu udah peraturannya. Ya. Jadi akhirnya ibu itu terpaksa pak, nggak berangkat. Rugi. Nah, ya, jadi termasuk ini yang problem. Kalau seorang pembalap Formula One, ya, dari nomor 5 usul di 4, 3, 2, 3 berdua nih, 1 nomor 2. Terus akhirnya dia menjadi nomor 1, ya kan? Tapi karena dia nggak fokus udah mimpi nih, udah ngelit, tapi dia nggak fokus, dia selalu grogi ngeliat musuhnya di belakang, ya kan? Dia liatin terus ke belakang, dia kesana kesini ngeliatin ke belakang, nggak fokus ke depan. Akhirnya pas tikungan, kebalik mobil. Karena apa? Tidak fokus. Dia melihat terus ke belakang. Dia takut disalip. Andai kata dia fokus ke depan dan mengeluarkan semua kemampuannya, ya, mengeluarkan semua tekniknya dia, juara. Anggap saja kemungkinan juara lebih besar. Oke, kita tidak bisa langsung juara, tapi kemungkinan juara kan lebih besar dibanding dia melihat terus ke belakang. Takutan disalib, ketakutan tidak menang. Hidup kita pun seperti itu. Sebagai manusia, kita takut disaingi. Takut tidak dianggap pintar. Nanti kita akan lihat. Ya. Terus, ini namanya komparasi sindrom. Apa itu komparasi sindrom? Apa itu komparasi sindrom? Komparasi sindrom adalah kompor yang diberi nasi dan menjadi sirup. Sirup yang bermerek rom.
segitunya. Nah, ini parah dinamakan sindrom. Komparasi sindrom akan menimbulkan perasaan iri hati, cemburu, yang mana perasaan ini membawa kepada dosa, membunuh, menganiaya, mencuri. Kalau di tanah barat itu terkenal itu elat T. TA, ya. TA. Apa itu? Hotel, kosong tel latte. Hotel. Hotel. Kosong, olas, teal, elak, latte. Kosong. Olas, Tel. olas. Kosong, olas. Tel latte. Kosong latte tel. Kosong tel latte. Kosong, TA, latte. O-nya itu? Enggak. O-nya? Kosong. Oh, Ini apa? kosong. Kosong, Teal, elak, latte. latte, elat. Iri. Ya. Jadi kosong itu apa? Kosong apa? Congok. Kosong. Kosong itu apa? Kosong itu kayak Congok. Menginginkan. Kosong, elat, teal. Tel latte. Nah, kosong, elat, teal, latte. Ingat tuh. Hotel. Ulang, saya lagi. hotel. Hotel. Ayo, sekali lagi. Hotel. Hotel. Kosong, Kosong, elat, elak, teal, teal, latte. latte. Artinya apa? Itu Saya nggak tahu. Satu lagi. Apa? Lae. Apa lah ya? Teman. Kosong artinya apa? Kosong itu kayak apa bermusuhan, marhosom gitu Nah, kan. kosong. Tidak Suka- cakapan. Suka barbada. Ya, Ya kan? Suka kali cari musuh. ya. Ya kan? Intinya yang nggak aja ditanya, akhirnya bikin perbuatan, ya kan? Ya. Yang seharusnya nggak penting untuk didebatkan untuk jadi bikin keributan aja, ya. Itu yang namanya orang yang suka ngadu domba, Gara-gara. cari jago-jago bisa, gara-gara bisa, dan suka mengadu domba, kurang lebih dia kosong, ya. Ya. Nah, terus elat itu apa? Elat sama. Iri hati. Iri hati. Tel. Teal, Sombong. sombong. Hotel. Terus Latte. Latte. Menjegal. juga. Menjegal. Nah, itu semua ada di semua suku. Nah, saya bilang, saya sudah ke Nias, ya. Saya Sumatera, di Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah, ya. Ada di setiap suku. Kalau lihat rumah tetangganya lagi membangun, ada yang nggak suka tuh. Kemudian apa? Dikirim lah, santet lah, ya kan? Disusah-susahin lah, dijegal lah, ya kan? Diomongin lah, itu korupsi itu, ya. Seperti itu. Itu yang namanya comparison syndrome. Dia membanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan itu untuk positif, bagus. Nah, seperti itu. Kalau dia bisa, prinsip orang Jepang kan, kalau dia bisa, saya harus bisa. Nah, ini prinsipnya membangun, membanding-bandingkan, tapi untuk membangun. Bisa, aku bisa. Tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Kalau dia sudah cukup, kalau dia bisa, aku harus lebih bisa. Dia jadi pemimpin, aku harus jadi pemimpin. Kemudian dia dengan cara yang nggak benar menyingkirkan orang lain sampai apa? Membunuh, berpolitik kotor, black campaign, menganiaya, mencuri dan sebagainya, berencana jahat. Karena kita
dalam merencanakan yang jahat kepada sesama kita aja, Tuhan Yesus apa? Itu sudah membunuh. Kalau kau membenci sesamamu saja, kau sudah membunuh. Jadi, kita lihat Kain dan Habel ini suatu perumpamaan yang bagus dari Alkitab dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Kita buka firman Tuhan, Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Jadi hidup ini pilihan. Amin. Amin. Hidup ini pilihan. Tuhan bilang, kenapa? Hatimu, dikatakan hatimu. Jadi Amsal 4 ayat 7, jagalah hatimu segala Waspadaan. Jadi mengapa hatimu panas? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari dalam hati. Ya? Ngomongnya beda tadi. Saya salah. Saya ulangi. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, betul ya? Tapi yang keluar dari dalam Hati. Nah, dikatakan lagi, kemudian dari dalam hatinya yang panas, maka mukanya muram. Jadi itu namanya body language. Apa namanya? Body language. Kalau ada orang yang ini, kalau dia marah sama orang, begini, diajak salaman, jangan terus salam. Tapi aku udah marah sama kau, malah kan, malah. Dia salam gitu kan. Kan ada yang lain sini, gitu. Mau nggak mau kan kau pergi dong, perahu gini, betul kan? Salam sih. Bener kau. Jadi dia gini langsung kan, nggak mau dia salam, betul? Marah. Aku salam dan sebagainya. Donald Trump lah. Jadi ya itulah. Jadi apa itu body language. Makanya apa saat kita bisa menguasai diri meskipun kita marah, jengkel, emosi, berdebat kan. Tapi kita tenang. Dikatakan apa? Dia bagaikan pahlawan yang menguasai Kota. kota. Jadi dia si Kain ini sama apa sih terjadi apa? Dia membandingkan, terjadi komparasi sindrom. Terjadi komparasi sindrom. Terjadilah membandingkan. Kalau kok dia bisa ya, kok aku enggak? Kan? Kemudian cemburu dia, iri. Kok dia lebih disayang ya? Kok saya enggak? Padahal sama. Yang terjadi kepada apa namanya, orang-orang upahan itu, kok gitu ya? Itu yang masuk yang terakhir kok dia jatuhnya jam berapa? Jam 5. Hah? Jam 5. Jadi kerjanya berapa lama? Yang pertama kerja berapa lama? Hah? 12 jam. Ya gitulah. Terus dia tuh nggak adil dong, betul kan? Sekarang saya tanya, realita itu realita nggak adil? Realita. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang saya kasih, kita hidup dalam dunia yang memang tidak adil, tapi Tuhan sedang ngajarin bahwa apa? Engkau bukan berasal dari dunia ini.
Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan oleh darah anak domba. Kita ahli waris. Yang mana Allah mengingat kita, Pak? Sempurna. Bapamu yang di surga sempurna. Mesti taat. Hendaklah engkau juga Sempurna. sempurna. Gampang nggak? Enggak. Nggak gampang. Nggak gampang. Ayub aja, halo, Ayub nih, Pak, 3 orang temennya ngajarin apa? Lo salah. Nggak mungkin lo begini karena kalau nggak ada sebab, ada Akibat. komparasi sindrom dari 3 teman Ayub terjadi. Dia komparasi sindrom, ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin lo begini. Tapi Elihu melihat kepada apa? Gak segala sesuatu komparasi sindrom. Ini berbicara apa? Allah ingin mengajarimu. Waktu engkau akan diajari Allah, engkau bersyukur gak? Syukur. Kenapa? Engkau yang belajar sarjana teologi, saat Allah mengajarimu, bukan hanya di kelas, di pelayanan, di kehidupan sehari-hari, engkau harus bersyukur. Kenapa? Karena engkau disayang. Anak yang dikasih ditegur dan Hajar. hajar. Jadi saat engkau diajari, mengalami pertumbuhan iman, bahkan kadang-kadang ditegur, dihajar, engkau bersyukur, engkau disayang, engkau lah anak, bukan anak-anak gampang. Nah, ya, jadi komparasi sindrom terjadi. Terus, ya, jangan kita masuk dalam komparasi. Jangan kita masuk kepada komparasi sindrom yang menyebabkan engkau rugi. Kenapa? Engkau akhirnya mengacukan anugerah Allah. Mengacukan juga. Lumpuhkanlah ingatan. Tahu lagu dunia mati nih. Terus, mantap. Aku sumpah itu dicapuk langsung oleh ikan-ikan ini. Acuh, terus Hapuskan tentang dia. terus ada acuhkan itu kan. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku. Nah, perempuan ya. Ini pacar lu, ini perempuan. Jadi kau acuhkan aku artinya apa? Saya lebih senang menerjemahkan mengacuhkan dalam arti gagal fokus dan gagal Paham. Nah, ini yang sering terjadi. Saya pulang dari kampung nih, Pak, saya pulang dari kampung. Bapak lagi dulu. Saya cerita-cerita dia asik aja nonton YouTube. Gagal fokus. Dia nggak mau dengerin saya ngomong. Dia nggak denger apa-apa udah. Aku bilang mau perbaiki ini itu. Dia fokus sama apa? Nonton film silat. Akan susah kau Cornelius bicara sama bapak kalau dia lagi menjatuh. Mau kau ngomong dunia sampai gempa aja, dia tetap menjatuh gempa nih. Orang lari dia menjatuh. Gempa, orang berlari nih. Jatuh lagi. Yang kasih apa? Pak Bernike. Wow, betul dia. Gempa, ya kan? Bosnya nggak pergi, kan dia udah takut. Dia mau lari, mampus dia kan. Ya udah, diam aja. Padahal udah gempa. Orang-orang di luar. Nah itulah. Jadi kalau orang enak nggak kalau diajukan? Hah? Enggak. Ya kan? Nggak enak. Sama. Tuhan juga gitu. Kalau engkau gagal fokus dan gagal paham, dia nggak suka. Halo? Amin. Terjadi kenapa kau gagal fokus, gagal paham? Ini ya Petrus. Petrus itu hampir mengacukan anugerah Allah. Waktu
Tuhan Yesus dicari ini akan menjelang kematiannya, ada yang akan menyerahkan dia. Coba kita baca ya. Kita baca di dalam apa yang tertulis di situ. Yohanes pasal 21 ayat 21. Ya. Dikatakan di situ gini. Ketika Petrus melihat murid itu, yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Dia komparasi sindrom, ya kan? Dia mulai kepo. Jadi kalau orang komparasi sindrom, jatuh-jatuh biasa apa? Kepo. Ya. Kalau ada di sini yang kalau misalnya masih suatu saya panggil, terus pasti bapak ibu ini tahu siapa dia, kepo. Apa yang Pak Rafi ngomong tadi? Pasti masih ini tahu siapa yang kepo itu. Ya, dia selalu kalau ada yang saya panggil dia kepo itu. Terjadi komparasi sindrom. Kita harus buat puasa itu, karena yang mengikat dia itu mungkin ada puasa kegelapan. Karena kalau berbicara udah keras komparasi sindrom, nanti kita akan lihat bahayanya setelah itu. Ya. Petrus bilang ini, ketika Petrus melihat murid itu, yang berkata pada Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Apa itu? Itu bukan urusanmu. Tapi kau. Ini keras buat kita juga. Yang suka membandingkan, kok pelayananku udah aku capek-capek, bukankah aku mencintai Tuhan, tapi domba yang dipercayakan cuma 5 kakak. Nanti kalau Anda ada yang punya panggilan perintisan, 5 kakak, tapi itu GBI baru dibangun, musiknya keren, asik, udah berbondong-bondong 20 orang sini. Jangan sekali-kali kau mengeluh. Jangan kau sekali-kali mengkomparasikan kebaikan Tuhan terhadap pelayanan orang. Tetapi engkau dikatakan apa? Ikutlah. Ikutlah. Artinya apa? Ini, jadi ikut saya. Kalau kau ikut saya, kau ada di mana? Oke, mulai. Kalau nggak kau lakukan itu lihat dulu. Patuh kau. Jadi itu ngikut. Udah bos. Ini nggak ikut. Belum saya bilang, udah kan? Belum saya perintah, udah dia mau duduk aja. Itu ngikut. Halo? Tahu arti ikut? Arti ikut tahu kan? Tempel di belakang. Itu ngikut. Jadi kalau kamu ikut tadi, aku coba. Aku ikut. Jalan lah. Nah, cantik kali cewek. Yang itu kan, karena apa? Menyimpang. Aku udah melihat dia yang menyimpang, karena melihat Cantik cewek. ikut tuh aja. Apa ini? Enggak benar kau. Kenapa dia lebih bagus kau kasih? Ya, akhirnya apa? Kau jalan terus, aku ngeliatin pelayanannya dia. Besar kali dia. Banyak kali coba. Kok aku udah begitu cinta sama Tuhan, cuma dikasih segini. Tuhan, kau udah kemana? Udah kemana-mana? Udah bingung lagi ngikutinnya. Baru teriak, "Tuhan, tolong, aku ketinggalan jejakmu. Balik dulu."
itu yang dikatakan ikutlah. Jangan engkau komparasi sindrom, gagal fokus, seperti saya tadi, dengan gagal paham, nggak dengar. Ikut aja, lakukan aja. Kalau memang itu adalah bagianmu, ya. Kalau bagianmu adalah yang pertama tadi, yang orang panen pertama, ya. Meskipun engkau kerja capek-capek dan orang ini yang pertama terakhir itu kerja sedikit tapi itu sama, saya tanya sama kamu, harusnya kau bilang, itu sama ya. Tapi lu tahu gak kelebihan kamu? Gua lebih mengenal pekerjaan ini dibanding itu. Yes. Benar gak? Bukan uangnya, tapi apa? Ya lu datang terakhir 1 jam, lu gak tahu kerjaan apa. Tapi gue lebih lama, gue tahu detail kerjaan ini dibanding itu. Artinya apa? Lihat. Kalau gue nggak ngeluh, artinya apa? Yang dipercayain nanti lebih besar siapa? Dia apa gue? Yang dipercayain lebih besar, dia apa gue? Gue. Kenapa? Gue dari awal sampai akhir. Ya, gue yang kerjain. Artinya apa? Detail dari jam pagi sampai sore, gue tahu. Dia baru 1 jam. Gak mungkin Tuhan percaya dia. Kita harus lihat Tuhan itu bukan yang gak adil, dia mah adil. Cuma kita yang merasa itu gak adil. Tapi kalau kita positif, kita lihat apa? Gak ada masalah. Toh gue udah komitmen sedinar sehari, dia dapat dari 1 jam, apa? Tapi kalau orang positif tinggi apa? Dia dapat uang sama gue gak ada masalah. Tapi kelebihan gue dapat pekerjaan lebih dari dia. Gue menguasai pekerjaan itu lebih dari dia. Dan besok orang yang berpositif tinggi apa? Ya, terserah Tuhan. Mau pilih saya apa dia? Yang jelas, saya kemarin kan kerja, Tuhan tahu. Iya, terserah Tuhan. Dan itu pun masih terserah Tuhan. Tuhan bilang, oh iya, oke. Karena tidak bersungut. Terus, ya ini kata bersungut ini contoh jelas umat Israel di padang gurun. Mengeluh tentang ketidakadilan yang dirasakan. Ya, sebenarnya Allah Maha Adil, tapi kita sering yang merasakan ini berbicara persepsi. Jadi kalau kehidupanmu memiliki persepsi yang jelek, itu tergantung kepada apa? Kalau studi persepsi dalam dunia psikologi apa? Persepsi terjadi atas apa? Stimulus, dan pengalaman, ya kan? Stimulus dan contoh, coklat warnanya apa? Coklat yang dimakan. Warnanya apa? Coklat. Putih. Ada yang putih? Iya, coklat kayak kita lihat coklat warnanya. Tai kamu warnanya apa? Nah, kalau persepsi kamu bahwa yang namanya coklat selalu adalah coklat, tai kamu bilang coklat, coklat. Persepsi. Jelas. Itu adalah studi persepsi. Nah, setelah kamu alami, ini bukan coklat, maka kamu nggak akan colek lagi. Dari stimulus dan pengalaman, kan gitu. Itu anak kecil nggak usah gitu. Anak kecil aja, ini coklat, kan? Kalau dia lihat warnanya apa? Kamu warnanya biru nih, taruh deh biru. Kamu lagi gini nih. Ya, nggak percaya. Itu namanya studi persepsi. Jadi persepsi kita tergantung kepada stimulus dan pengalaman. Waktu stimulus kita sudah kita dapatkan, ya,
berbicara istimewa itu, keadilan itu kita tahu apa itu keadilan. Tapi pengalaman yang kita dapatkan nggak dapat, dasar yang kita pelajari salah, maka kita salah mempersepsikan keadilan itu. Jelas? Contoh, beda yang saya waktu itu. Kalau menurut seseorang dosen yang kemarin itu, menurut dia menegur orang itu wajar di dalam dunia Zoom, langsung menegur, tidak interupsi ketua, gini, karena yang dia pelajari seperti itu bisa disalahin nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia mempelajari itu. Dia mempelajari itu. Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan orang. Kau mencuri, berdosa, betul. Lihat dulu latar belakangnya, apa yang dia pelajari. Jelas. Engkau mau membawa orang mengenal Kristus, jadilah seperti Yesus. Saat dia diperhadapkan kepada orang yang berzina, apa dia bilang? Dia tidak mau maaf. Ini satu kata dia bilang, siapa di antara yang tidak berbuat dosa, silahkan dia dulu. Satu-satu dulu. Kenapa? Karena apa? Karena Tuhan tahu mengenai stimulus dan persepsi. Apa yang kau pelajari? Terkadang itu yang menganggap kau hebat. Kemudian kau membuat doktrin, ya, bahwa makan daging babi itu benar, doktrin. Bahwa tepuk tangan di gereja itu wajib, dan kalau nggak tepuk tangan nggak ada Roh Kudus, dan gereja yang nggak ada Roh Kudus tidak masuk surga. Maka engkau duluan yang kepalamu diikatkan batu bilang dan engkau dimasukkan ke laut. Karena engkau baru mempelajari sedikit, tapi engkau seakan-akan mempelajari banyak dan engkau menetapkan sebagai doktrin. Jadi Anda ada calon-calon guru. Karena calon-calon guru adalah calon-calon juga yang pertama dikatakan batu. Hati-hati. Terus, jadi bersuat-suat ini adalah paling Tuhan benci. Ya? Paling Tuhan benci. Kenapa? Karena dengan bersuat engkau tidak akan melihat karya Tuhan yang lebih besar. Dengan bersuat engkau akhirnya membuang-buang waktu. Harusnya engkau masuk tinggal gini. Tinggal engkau jadi 40 tahun. Harusnya kau masuk dalam 3 hari, kau masuk dalam 40 tahun. Karena apa? Sederhana. Sungguh-sungguh. Karena engkau menganggap Allah tidak adil. Kenapa engkau menganggap Allah tidak adil? Karena engkau belajar yang salah. Sehingga apa? Stimulus persepsimu semua jadi salah. Segala ilmu di dunia ini, ya, jika dasarnya salah, maka engkau bisa salah semua. Main bola nih, cara mendribble bola salah. Ya, cara mendribble bola kan pakai kaki kan, terus kau gini, pakai tangan. Just bola kaki. Udah salah kan? Main golf juga salah. Salah aja ini tertanya, maka seumur hidup pukulanmu tidak bisa lurus, pasti melenceng ke kanan. Maka dasar yang kau pelajari, baiklah kau ujilah diri, awasilah, jangan sampai dasarnya salah, stepnya salah, step itu salah, itu mempengaruhi kau. Terus ini penyakit kejiwaan. Akibat tidak melihat pada diri sendiri,
sibuk melihat orang lain, menjadi megaloman. Yang disebut megalomania delusional itu gini, dia membelokkan kenyataan, menghakimi orang lain sebagai pihak yang gak layak menerima berkat dibanding dirinya. Kan dia cuma anak tukang beca. Kenapa dia yang jadi pemimpin? Kenapa dia yang memimpin saya? Kan dia sekolahnya cuma di anggap aja di Gunadarma. Saya anak UI. Saya berhak jadi pemimpinnya. Megalomania, delusional. Dia menganggap bahwa dia ada orang yang diurat Tuhan. Sehingga apa? Dia tidak mau dikoreksi. Megalomania, delusional. Dia menganggap bahwa apa? Dia orang yang diurat Tuhan. Kemudian apa? Aku harusnya yang menjadi pemimpin di sini. Hati-hati. Ya. Komparasi sindrom. Orang-orang upahani mengalami megalomania, delusion. Dia menyatakan itu nggak layak dapat gaji segitu. Dia membelokkan kenyataan. Kenapa membelokkan kenyataan? Kenyataan apa? Kenyataan bahwa sudah komitmennya emang jelas kok, apa yang salah di situ? Sebenarnya nggak ada yang salah. Kenyataannya apa? Sedinar kan? Halo, Ya. sedinar nggak? Ya. Terus kalau yang masuk jam 5 sedinar nggak? Ya. Kenyataannya kan? Tapi dia membelokkannya dengan apa? Membelokkannya dengan apa? Konversi jam. Konversi jam. Loh, yang punya pekerjaan sudah bilang sedinar sehari, bukan dibicara per jamnya, ya, sekian puluh. Kan kontraknya sejam, tapi sedinar sehari, bukan dipretelin menjadi detailnya gini, enggak. Tapi dia detailin, jebret. Itu yang namanya membelokkan kenyataan. Jadi dalam hidup ini dengar baik-baik ya. Ini penting sekali. Dalam hidup ini kita jangan terlalu cepat ambil tindakan. Kenyataannya udah benar sebenarnya. Tapi kita belokkan dalam versi kita, jelek versi kita. Makanya kita harus banyak-banyak tanya sama Tuhan. Tanya sama orang yang lebih berpengalaman. Supaya jangan salah. Gunakan prinsip padi. Makin berisi semakin mendung. Supaya jangan terjadi megalomania. Megalomania overpower. Ini tidak sungkan untuk mengeliminasi saja, bahkan membunuhnya. Seperti Kain. Dieliminasi musuh. Persaingan yang sepertinya membuat dia makin tersingkir dan tidak mendominasi. Kalau bisa apa? Singkir. Saat berdebat di kelas misalnya, wah kamu dihaju, dia nggak mau kalah, terus sampai luar dulu. Itu jagoan dulu. Ini cuma berdebat. Kenapa jadi main pukul-pukulan? Ngerti? Cuma berdebat biasa, diskusi biasa. Ya. Jadi kalau dalam diskusi itu bukan bicara kalah menang, kita saling mengisi memperlengkapi. Kalau kamu merasa kayaknya dia lebih unggul, lebih hebat, diem aja udah. Apa yang susah? Gak usah angkat bicara. Kamu sudah cukup dalam taraf diisinya sampai situ. Kalau dia terus mau mengisi sesuatu yang kayaknya tidak pas menurut kamu tidak perlu tanggapi untuk apa? Jelas? Megalomania, narsis, menganggap bahwa pelayan kita lebih berhasil dan pelayan lebih layak juga kita lebih narsis. Ya, hati-hati dengan narsis. Kamu suka foto-foto, itu cenderungannya narsis. Foto, ya, terus senyum-senyum sendiri dengan foto.
punya uang banyak, terus akhirnya apa? Aku harusnya lebih cantik, lebih ganteng dari dia. Kemudian kau operasi lah, operasi. Padahal uangmu bukan untuk itu. Megalomania obsessional. Berbohong bukan suatu kesalahan demi mendapatkan pengakuan. Satu, kamu nggak nulis skripsimu dengan dirimu sendiri, kamu masuk megalomania obsessional. Seperti apa? Kamu mau nulis saja tanpa hasil dari dirimu sendiri. Nanti kamu akan malu sendiri. Di kemudian hari, saat kamu lihat skripsimu, kamu akan malu. Perbuatan sebandel-bandelnya engkau hargai hasil karya ini. S2, S3 disulap demi apa? Supaya orang kampungku tahu aku bestia. Supaya mereka tahu aku pintar. Tapi ngomong pun tidak sampai dong. Akhirnya Tuhan bilang, dari buahnya kamu dapat melihat. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat sejauh ini. Jadi ingat, jangan kita berpikir bahwa kita tidak bisa menjadi yang terakhir. Kita bisa menjadi yang terakhir kalau kita suka membanding-bandingkan, sehingga kita gagal fokus, gagal paham. Ya, akhirnya kita bersungut-sungut dan merasakan dalam persepsi kita yang salah adalah hal yang adil, muncullah megalomania. Maka see yourself. Kemudian apa? Hah? BPJS. Apa itu BPJS? Isi. Sibuklah mempopularitaskan. Ikutlah. Ikutlah. Sampaikan siapa? Bersama dia kita melakukan perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Tiada yang lebih hebat daripada Engkau Tuhan yang telah berfirman kepada kami, anak-anak Tuhan, yang seringkali kami pun masuk dalam gagal fokus dan gagal paham. Mampukan kami untuk mengikuti Engkau Tuhan, berkahkan kehendak, mengikuti irama, lebih mencintai Engkau daripada dunia. Ampuni kami dalam segala kelemahan kami. Roh Allah yang Maha Kudus, oleh darah Kristus Yesus Tuhan yang telah termeterai bagi kami masing-masing, teruslah berkarya dalam karya ilahi Aba Bapa yang begitu menakjubkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus.